Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami, yaitu kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini materi yang akan kami bawakan yaitu tentang protein urin. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Sheniki Situasela, yaitu saya sendiri, Teresa Tumelin Marjuni, Jihan Mama, Mariana Gesa Saimima, Putri Arum Kinanti, Siti Hawa Ulayo, Widya Gral Dalarui, Siti Nurina Bola, Victor Lodik Paul Maatoke, Johan Yordan Helaha, Lenci Melina Kilai. Berikut pemaparan materi kami. Pengertian protein urin. Protein urin adalah adanya protein dalam urin yang melebihi batas normal. Protein dalam urin normal sangatlah kecil, yaitu kurang dari 150 mg protein per hari, dan 2/3 dari jumlah tersebut dalam protein yang dikeluarkan oleh tubulus. Terjadinya protein urin atau proteinuria mungkin adalah indikator tunggal terbaik dari kelainan ginjal. Untuk alasan ini, uji kualitatif untuk protein adalah prosedur screening yang berguna untuk mendeteksi kelainan ginjal. Arti klinis protein urin. Kadar protein dalam urin lebih dari 150 mg dapat dijumpai pada kerusakan-kerusakan membran kapiler glomerulus atau karena gangguan mekanisme reabsorpsi tubulus atau kerusakan-kerusakan pada kedua mekanisme tersebut. Protein ini dapat terjadi karena GFR atau glomerulus filtration rate atau laju filtrasi glomerulus yang meningkat karena kelainan basal membran glomerulus, kelainan tubulus atau karena perubahan protein sehingga mudah difiltrasi, misalnya pada multiple myeloma. Pemeriksaan protein urin. Pemeriksaan protein urin merupakan pemeriksaan rutin yang dilakukan untuk mengetahui fungsi ginjal. Protein dapat masuk ke dalam urin jika terjadi kerusakan pada glomerulus dan tubular. Keberadaan protein dalam urin secara sederhana dapat dideteksi menggunakan uji asam asetat, dan jika kekurangan alat dan bahan dapat menggunakan metode carik celup. Materi selanjutnya yaitu metode, prinsip, dan tujuan dari pemeriksaan protein urin. Nah, teman-teman, untuk pemeriksaan protein urin ini, metodenya adalah asam asetat 6%, kemudian prinsipnya protein dalam urin akan membentuk kekeruhan atau gumpalan oleh asam karena mendekati titik isoelektrik. Protein dibantu dengan pemanasan sehingga terbentuk kekeruhan, butiran, dan juga kepingan atau gumpalan sesuai dengan banyak kandungan protein di dalam urin. Selanjutnya tujuan. Tujuan dari pemeriksaan protein urin ini ialah untuk mengetahui ada tidaknya protein di dalam urin. Metode rebus dengan asam asetat 6% memiliki sensitivitas pemeriksaan 5-10 mg atau desiliter. Pemeriksaan ini lebih sensitif jika untuk memeriksa albumin, pepton, dan protein Banche-Jones. Pemeriksaan protein urin metode rebus dengan asam asetat 6% memiliki kelebihan yaitu cukup sensitif karena protein sebanyak 0,004%. Protein dapat dinyatakan menggunakan metode ini, namun terdapat kekurangan yaitu apabila urin encer yang mempunyai berat jenis rendah tidak dapat diperiksa menggunakan metode ini karena menyebabkan hasil negatif palsu. Alat dan bahan. Alat terbagi atas 4, yaitu pertama tabung reaksi, kedua api spiritu, ketiga penjepit tabung, keempat korek api. Sedangkan bahan terbagi atas 2, yaitu asam asetat 6%, yang kedua urin. Cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, masukkan urin ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 ml. Yang ketiga, panaskan di atas nyala api bunsen, kemudian amati kekeruhan yang terjadi. Apabila urin keruh dan hilang, bisa jadi kekeruhan terjadi oleh kalsium fosfat atau kalsium oksalat. Yang keempat, ditambahkan 3-5 tetes larutan asam asetat. Yang kelima,
Panaskan kembali. 6. Jika kekeruan hilang dinyatakan protein dalam urin negatif. Dan yang ketujuh, jika kekeruhan tetap ada dinyatakan protein dalam urin positif. Interpretasi hasilnya adalah jika hasilnya negatif, itu tandanya tidak ada kekeruhan sedikit pun juga. Dan juga yang kedua, jika hasilnya positif, artinya ada kekeruhan ringan tanpa butir-butir dalam kekeruhan itu, atau 30 mg atau kadar proteinnya 0,1 sampai dengan 0,5%. Yang ketiga, jika hasilnya positif 2, kekeruhan mudah dapat dilihat dan tampak butir-butir dalam kekeruhan tersebut, atau 100 mg dan kadar proteinnya 0,5 sampai dengan 0,2%. Yang keempat, jika hasilnya positif 3, urin jelas keruh dan kekeruhan itu berkeping-keping, atau 300 mg dan kadar proteinnya 0,2 sampai dengan 0,5%. Yang kelima, jika hasilnya positif 4, urin sangat keruh dan kekeruhan berkeping-keping besar, menggumpal dan memadat, atau terdapat 2000 mg dan kadar protein lebih dari 0,5%. Berikut yaitu metode carik celup. Carik celup yang dipakai untuk menemukan protein urea yaitu menggunakan indikator tetrabromfenol blue yang berwarna kuning pada pH 3 dan berubah warna menjadi hijau sampai hijau biru sesuai dengan banyaknya protein dalam urin. Derajat perubahan warna ditentukan oleh kadar protein dalam cairan, sehingga perubahan warna itu menjadi ukuran semi kuantitatif pada protein urea. Prinsip adanya dan banyaknya zat yang dicari ditandai oleh perubahan warna tertentu pada bagian yang mengandung reagen spesifik. Tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya protein dalam urin. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama alat yaitu strip carik celup. Yang berikutnya bahan. Bahan yang diperlukan yaitu sampel urin. Nah, kita masuk kepada prosedur pemeriksaan. Yang pertama, siapkan urin yang akan diperiksa. Yang kedua, kocok urin tersebut supaya urin dengan sedimen bisa tercampur. Yang ketiga, celupkan carik ke dalam urin. Yang keempat, hilangkan kelebihan urin yang melekat pada carik. Yang kelima, amati perubahan warna yang terjadi. Dan yang terakhir, bandingkan dengan standar warna yang ada pada kit reagen. Interpretasi hasil metode carik celup. Hasil dilaporkan secara semi kuantitatif, yaitu negatif, positif 2, positif 3, dan positif 4.